Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan presentasi jumlah penduduk pertengahan tahun dan periode jiwa 2022 sampai 2024. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Christina dengan NIM 64235295. Saya Nova Kartika dengan NIM 64235224. Latar belakang. Salah satu komponen yang sangat penting dalam merencanakan pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara adalah pertumbuhan jumlah penduduknya. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia mengalami peningkatan populasi yang signifikan setiap tahun. Analisa data jumlah penduduk sangat penting untuk memahami pola pertumbuhan dan merencanakan kebijakan yang tepat, karena peningkatan jumlah penduduk ini tidak hanya mencerminkan pertumbuhan demografis, tetapi juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Kami akan menggunakan dua pendekatan analisis pemecahan linier dan non-linier. Dengan menggunakan regresi linier dan non-linier, diharapkan dapat diperoleh prediksi yang lebih akurat mengenai jumlah penduduk di masa depan. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menganalisis perkembangan populasi dengan menggunakan model regresi linier dan non-linier. Pembahasan. Jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan berdasarkan data BPS adalah sebagai berikut. Tahun 2022, yaitu sebanyak 275, 773, 774 jiwa. Tahun 2023, yaitu sebanyak 278, 696, 200 jiwa. Dan tahun 2024 ada sebanyak 281, 619 ribu jiwa. Yaitu itu hanya perkiraan. Dan sekarang kita akan memasuki metodenya. Metode regresi linier. Untuk melakukan analisis regresi linier, kita akan menggunakan rumus berikut. Y sama dengan A plus BX, di mana Y sama dengan jumlah penduduk, X adalah tahun, A adalah intercept atau nilai awal, B adalah slope atau laju pertumbuhan. Lalu untuk model regresi nonlinearnya, di sini kita akan melakukan dengan menggunakan rumus Y sama dengan A plus B1X plus B2X kuadrat, di mana Y adalah jumlah penduduk, X sama dengan X adalah tahun, dan A B1, B2 yang merupakan koefisien regresi yang akan dihitung. Kita akan masuk ke perhitungan. Yang pertama, perhitungan linear, yaitu menentukan variabel. Kita akan menggunakan tahun sebagai variabel independen atau X, dan jumlah penduduk sebagai variabel dependen atau Y. Untuk memudahkan, kita ubah tahun menjadi angka yang lebih sederhana. Tahun 2022 bagi X sama dengan 0, tahun 2023 dibagi X sama dengan 1, dan tahun 2024 dibagi X sama dengan 2. Data yang diperoleh yaitu tahun 0, yaitu tahun 2022, jumlah penduduknya itu 275, 773, 774, 1 atau tahun 2023 yaitu 278, 696, 200, dan tahun 2 yaitu tahun 2024, 281, 619 ribu. Selanjutnya kita akan menentukan slope. Rata-rata X dan Y. Rata-rata X sama dengan 0 tambah 1 tambah 2 per 3 sama dengan 3 per 3 sama dengan 1. Rata-rata Y-nya yaitu 275 ditambah 773 ditambah 774 ditambah 278, 66, 696, 200 ditambah 281, 619, 000 per 3 sama dengan 836, 088, 974 per 3, yaitu hasilnya 278, 696, 324,67. Selanjutnya kita akan menghitung B. B sama dengan elemen XI dikurang X dikali YI dikurang Y per elemen XI dikurang rata-rata X kuadrat. Untuk melakukan perhitungan, untuk X0 yaitu 0 kurang 1, tutup kurung, 2 kurung, 275, 773, 74 dikurang 278, 696, 324,67 sama dengan minus 1 dikali minus
292.550,67. Yang hasilnya 292.550,67. Dan untuk X1 kurang 1 kali 278 696 200 dikurang 278 696 32,67 sama dengan 0 dikali minus 124 67 yang hasilnya adalah 0. Untuk X2 yaitu 2 kurang 1 dikali 281 619 000 dikurang 278 696 324,67 sama dengan 1 kali 2926 755 33. Maka kita punya B sama dengan 2955550,67 ditambah 0 ditambah 292675533 dibagi 0,1 kuadrat ditambah 1 kurang 1 kuadrat ditambah 2 kurang 1 kuadrat sama dengan 3219306 per 2 sama dengan 160,965,3. Selanjutnya kita akan menghitung A sama dengan rata-rata Y dikurang B rata-rata X. Dengan substitusi nilai yang sudah dihitung, A sama dengan 278,663 246,7 dikurang 160,965,3 dikali 1. Yaitu A sama dengan 278,695,61. Dengan nilai A dan B yang telah dihitung, persamaan regresi adalah Y sama dengan 278,695,671 ditambah 160,965,3X. Untuk memprediksi jumlah perhitungan penduduk pada tahun 2024, Y 2024 sama dengan A tambah B kali 2, substitusi nilai A dan B sama dengan Y 2024 sama dengan 278,695,671 ditambah 160,965,3 dikali 2. Dan Y 2024 sama dengan 278,695,671 ditambah 321,930,6. Jadi hasilnya adalah 281,914,977. Lalu di sini kita akan melakukan perhitungan linier. Yang pertama, menentukan variabel, kita akan menggunakan tahun sebagai variabel independen X dan jumlah penduduk sebagai variabel independen yaitu Y. Untuk memudahkan, kita ubah tahun menjadi angka yang lebih sederhana, yaitu tahun 2022, X sama dengan 0, tahun 2023, X sama dengan 1, lalu tahun 2024, X sama dengan 2. Dari data yang diperoleh di sini, tahun 2022 atau 0, jumlah penduduknya sebanyak 275.773.774. Tahun 2023, angka 1 di sini, sebanyak 278.696.200. Lalu tahun 2024 sebanyak 281.619.000. Yang ketiga kita akan menyusun persamaannya. Di sini X sama dengan 0, maka kita masukkan jumlah penduduknya di sini 275.773.771 sama dengan A plus B1 dikali 0 ditambah B2 dikali 0 kuadrat. Lalu kita mendapatkan persamaan menjadi A sama dengan 275.773.774. Lalu kita akan menghitung X sama dengan 1, di sini 278.696.200 sama dengan A plus B1 dikali 1 ditambah B2 dikali 1 kuadrat. Lalu menjadi 278.696.200 sama dengan 275.773.774 ditambah B1 ditambah B2, lalu menjadi 278.696.200 dikurang 275.774 sama dengan B1 plus B2, lalu menjadi 2.922.426 sama dengan B1 plus B2. Ini merupakan hasil persamaan satunya. Lalu yang X sama dengan 2, di sini 281.619.000 sama dengan A plus B1 dikali 2 ditambah B2 dikali 2 kuadrat.
Lalu 281.619.000 sama dengan 275.773.774 ditambah 2B1 ditambah 4B2. Lalu turun ke bawah lagi, pindah ruas menjadi 281.619.000 dikurang 275.773.774 sama dengan 2B plus 4B2. Lalu menjadi 5.845.226 sama dengan 2B1 plus 4B2. Lalu kita mendapatkan persamaan kedua di sini. Selanjutnya kita akan menyelesaikan sistem persamaan yang tadi kita dapat. Di sini kita memiliki dua persamaan. Yang pertama ada B1 plus B2 sama dengan 2.922.426. Lalu persamaan yang kedua 2B1 plus 4B2 yang sama dengan 5.845.226. Lalu kita substitusikan ke dalam persamaan kedua. Di sini 2 dikali 2.992.426 dikurang B2 ditambah 4B2 sama dengan 584.226. Lalu kita ruas jadi 5.884.852 dikurang 2B2 ditambah 4B2 sama dengan 5.844.852 dikurang 2B2 ditambah 4B2 sama dengan 5.845.226. Kita turun lagi ke bawah menjadi 5.844.852 ditambah 2B2 sama dengan 5.845.226. Lalu menjadi 2B2 sama dengan 5.845.226 dikurang 5.844.852 yang mendapatkan hasil menjadi 0,373. Lalu di sini B2-nya 0,373 diper 2 sama dengan 0,1865. Lalu kita substitusikan B2-nya menjadi 0,1865 ke dalam persamaan 1. Di sini B1 plus 0,1865 sama dengan 2.992.426. B1 sama dengan 2.922.426 dikurang 0,1865-nya ini sama dengan menjadi 2.922.239,5. Selanjutnya kita menyusun persamaan polinomialnya. Di sini dengan A sama dengan 275.773.774, B1-nya sama dengan 2.922.239,5 dan B2 di sini 0,1865. Maka persamaan yang dihasilkan adalah Y sama dengan 275.774 ditambah 2.939,5 X ditambah 0,1865 X kuadrat. Lalu kita memakai proyeksi jumlah penduduk di sini tahun 2022 atau X sama dengan 0, Y sama dengan 275.773.774 ditambah 2.922.395 dikali 0 ditambah 0,1865 dikali 0 kuadrat dan mendapatkan hasil 275.773.774. Lalu menghitung tahun 2023-nya di sini X sama dengan 1, Y sama dengan 275.773.774 ditambah 2.922.239,5 dikali 1 ditambah 0,1865 dikali 1 kuadrat, Y sama dengan 275.773.774 ditambah 2.922.239,5 ditambah 0,1865 sama dengan 278,696,200. Di sini untuk tahun 2024-nya X sama dengan 2, Y sama dengan 275.773.774 ditambah 2.922.239,5 dikali 2 ditambah 0,1865 dikali 2 kuadrat dan Y sama dengan 275.773.774 ditambah 5 juta
844.479 ditambah 0,746 sama dengan 281.16.619.000. Lalu di sini dengan menggunakan nonlinier Y sama dengan A plus B1X plus B2X kuadrat, kita memperoleh persamaan Y sama dengan 275.773.774 ditambah 2.922.239,5 X ditambah 0,1865 X kuadrat. Kesimpulan. Analisis jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 2022 sampai 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah penduduk negara tersebut. Dengan menggunakan regresi linear dan non-linear, kita dapat memprediksi tren populasi di masa depan dan membantu dalam perencanaan pembangunan. Sekian presentasi dari kami. Kurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.